taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. MotoGP Prancis 2025 dimulai. Ada drama, para rider ganti motornya. Itu membuat Marc Marquez yang lagi ada di posisi terdepan digantikan Johann Zarco. MotoGP Prancis 2025 digelar di Bugatti Circuit, Le Mans pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Di starting grid, Fabio Quartararo tempati posisi pole yang diikuti oleh Marc Marquez dan Alex Marquez. Gerimis sempat mengguyur sirkuitnya. Beberapa tim langsung mengganti setelan bannya. Ketika sesi pemanasan, bendera putih berkibar. Itu artinya, para rider boleh mengganti motornya untuk hadapi lintasan yang licin. Kemudian, red flag berkibar yang artinya balapan ditunda. Sedianya ditunda sampai 8 menit, sampai keputusan selanjutnya akan ditentukan. Setelah 10 menit tertunda, balapan dimulai. Marc Marquez langsung memimpin, disusul Quartararo. Apes buat Bagnaia, dirinya terjatuh di lap pertama. Bagnaia masih lanjutkan balapan setelah ganti motor. Quartararo jatuh di lap ketiga pada tikungan ke-13. Sedang menusuk ke depan untuk salib Marc Marquez setelah jalani long lap penalti. Quartararo alami low side dan meluncur ke gravel. Para rider banyak yang kembali ke paddock untuk mengganti motornya. Itu termasuk Marc dan Alex Marquez yang lagi berada di posisi terdepan. Johann Zarco ambil posisi pertama di lap ke-7. Oliveira berada di belakangnya, sementara Marc dan Alex di posisi ketiga dan keempat. Zarco tidak mengganti motornya. Di sisi lain, MotoGP Prancis 2025 dimulai. Hujan rintik-rintik membasahi lintasan, para rider sudah jalani warm up, tapi kemudian red flag berkibar. MotoGP Prancis 2025 digelar di Bugatti Circuit, gerimis sempat mengguyur sirkuitnya. Beberapa tim langsung mengganti setelan bannya. Ketika sesi pemanasan selesai, bendera putih berkibar. Itu artinya, para rider boleh mengganti motornya untuk hadapi lintasan yang licin. Kemudian, red flag turut berkibar yang artinya balapan ditunda dan para rider balik ke paddocknya masing-masing. Sedianya ditunda sampai 8 menit, sampai keputusan selanjutnya akan ditentukan. Quartararo sempat nyaris tergelincir ketika sesi pemanasan. Jumlah lap dikurangi jadi 26, dari 27 lap. Sementara itu, Pecco Bagnaia mengalami kecelakaan di awal MotoGP Prancis 2025 setelah start yang terpaksa dibatalkan dan melibatkan berbagai strategi. Saat-saat menjelang dimulainya MotoGP Grand Prix Prancis 2025 adalah momen terburu-buru saat hujan turun di lintasan Prancis, memicu bendera merah dan prosedur start baru. Akan tetapi, saat mereka kembali ke lintasan sudah mulai mengering. Dan setelah putaran pemanasan lainnya, banyak pembalap kembali ke jalur pit untuk kembali ke motor cuaca kering. Tetapi ada hampir 10 orang yang memilih untuk tetap menggunakan ban basah, seperti Pecco Bagnaia yang memulai di posisi ke-6. Akan tetapi, pertaruhan itu tidak terlalu membuahkan hasil bagi pembalap Ducati asal Italia itu, yang mengalami kecelakaan di meter-meter awal balapan. Meski ia bukan satu-satunya, ia jelas merupakan orang yang paling banyak menanggung kerugian, karena di depannya, para pesaingnya saat ini, Marc Marquez dan Alex Marquez, menggunakan ban kering dan mampu melanjutkan, meskipun dengan 2 putaran panjang yang masih harus diselesaikan. Joan Mir memimpin pemanasan MotoGP untuk Grand Prix Prancis, yang diadakan di trek basah tetapi tanpa hujan, yang menyebabkan kecelakaan Alex Marquez dan bendera merah dengan sisa waktu 4 detik dalam sesi tersebut. Pembalap Honda itu memimpin sesi Grand Prix untuk pertama kalinya musim ini, finish pertama dalam sesi pemanasan di Grand Prix Prancis, yang digelar dalam kondisi lintasan basah menyusul hujan yang turun di pagi hari. Kondisi lintasan tentu saja sulit, karena Joan Mir mencatatkan waktu 1:45.283, 15 detik lebih lambat dari posisi terdepan Fabio Quartararo pada hari Sabtu yang tercatat 1:29.324. Dengan ban basah, meski saat sesi berlangsung tidak lagi hujan dan beberapa awan mulai terlihat di langit, pembalap tercepat kedua adalah Marc Marquez, yang mendominasi 5 sesi pemanasan musim ini. Pembalap Ducati asal Spanyol itu berhasil menyapu bersih seluruh 6 balapan sprint yang digelar musim ini, memenangi balapan pendek GP Prancis dan kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia. Pecco Bagnaia jatuh di lap kedua. Alex Marquez dan Fermin Aldeguer menyelesaikan podium. Marc Marquez meraih kemenangan sprint ke-6-nya musim ini pada hari Sabtu, yang ke-10 dari kemungkinan 12 musim ini.
dengan memenangkan Grand Prix MotoGP Prancis pada hari Sabtu, di mana ia memulai di posisi kedua di grid, berhasil merebut kembali posisi dari Fabio Quartararo dan melaju dengan jelas menuju kemenangan. Kedua, pada finish 1-2 ke-6 musim ini, adalah Alex Marquez, yang juga mengalahkan Quartararo, dengan podium diselesaikan oleh debutan Fermin Aldeguer, podium pertamanya di kelas utama. Dalam duel spektakuler, pembalap Murcian itu berhasil meninggalkan idola lokal di belakang, yang akhirnya harus puas dengan posisi keempat di garis finish. Sebagai sebuah anekdot, di pangkuan kehormatan, sang pemula menabrak bagian belakang motor Mark dan jatuh ke tanah tanpa konsekuensi apapun. Dengan kemenangan barunya ini, Mark kembali memimpin dengan raihan 151 poin, unggul 2 poin dari Alex yang kini berada di posisi kedua dengan 149 poin. Salib pada balapan pertama akhir pekan ini adalah untuk Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali asal Italia yang mengalami kecelakaan di awal putaran kedua, di tikungan ketiga, ketika ia kehilangan bagian depan motornya dan berakhir di gravel. Brad Binder juga mengalami kecelakaan saat bertarung dengan rekan setimnya Maverick Vinales dan Pedro Acosta untuk memperebutkan posisi kelima dan KTM pertama. Sebuah kemenangan yang akhirnya diraih oleh pembalap Katalan tersebut, karena si Hiu mengalami kecelakaan di putaran terakhir, di tikungan ke-13, hanya beberapa meter dari garis finish saat ia berada di depan. Johann Zarco finish di urutan ke-6 dan pertama dengan Honda, diikuti oleh Fabio Di Giannantonio yang melakukan comeback hebat. Sementara itu, Johann Zarco kabarnya telah memutuskan untuk bertahan 2 musim lagi di kelas MotoGP. Berdasarkan bocoran yang sudah terendus media, dia sudah menjalin kesepakatan bersama Honda. Teka-teki masa depan Zarco sudah jelas ketika dia dikabarkan telah memilih untuk bertahan di Honda. Pembalap yang tahun ini akan berusia 35 tahun masih belum ada rencana pensiun setelah makin termotivasi dengan hasil demi hasil di awal musim MotoGP 2025. Pembalap Prancis berusia 35 tahun, yang sekarang bernaung di LCR Honda, telah memutuskan untuk memperpanjang karir MotoGP-nya sampai 2 musim lagi. Demikian Paddock MotoGP melaporkan. Berdasarkan informasi terbaru, kesepakatan sudah tercapai dengan Honda. Keputusan Honda untuk mengamankan Zarco tidak salah bila melihat penampilan dia yang cukup impresif di atas RC213V. Bersama tim satelit Honda, LCR, Zarco tampil menjanjikan dan tercatat jadi pembalap Honda yang paling baik hasilnya. Setelah musim lalu menjadi pembalap Honda dengan peringkat tertinggi di klasemen akhir, Zarco mendekatkan diri dengan persaingan di grup depan. Dia mampu finish keempat pada sprint MotoGP Argentina dan balapan utama MotoGP Qatar serta berebut pole position dengan Marc Marquez di Qatar. Dibandingkan dengan duo rider tim pabrikan Honda, Luca Marini dan Joan Mir, Zarco punya keunggulan yang signifikan secara hasil. Di saat bersamaan, kabar ini juga memunculkan pertanyaan terkait kemana Zarco akan berlabuh. Apakah dia masih akan tetap di LCR Honda atau akan dipromosikan ke tim pabrikan Honda HRC? Bila dipromosikan ke tim utama, posisi Marini paling terancam. Sementara kontrak Mir baru rampung akhir tahun depan, Marini selesai tahun ini. Kendati mendapat kredit tinggi dalam umpan balik untuk pengembangan dan konsistensi untuk selalu finish, Marini masih kurang greget dengan hasil dan kecepatan. Marini sangat jarang finish dengan posisi 1 digit angka alias lebih sering berada di belakang. Meski kehilangan posisi terdepan dengan selisih 118/1000 detik, kecepatan balapan Marc Marquez membuatnya, di atas kertas, menjadi favorit besar untuk menang sore ini. Meskipun demikian, pembalap Ducati itu menghimbau agar berhati-hati. Marc Marquez mencatatkan putaran spektakuler di awal Q2 Grand Prix Prancis, mempersingkat waktunya menjadi 1:29.442, sekaligus memecahkan rekornya sendiri yang dibuat sehari sebelumnya. Namun, pada menit terakhir, pembalap Spanyol itu dikejutkan oleh Fabio Quartararo yang mengesankan. Sebuah putaran yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saya sudah menduganya, kata Marc kepada DAZN. Tepat saat saya berhenti di pit, saya memberitahu teknisi saya bahwa Fabio dapat mempersingkat waktunya. Kami melakukan pekerjaan yang hebat, mempersingkat rekor hingga 4/10 atau setengah detik, tetapi Fabio mencatatkan lap yang sempurna, seperti di Jerez. Mereka telah menemukan sesuatu yang lain. Yamaha bekerja dengan baik, mereka memiliki mesin baru, dan yang tersisa hanyalah memberi selamat kepadanya atas lap yang hebat. Tambah pebalap Ducati itu, yang sempat merasa takut pada lap terakhirnya. Saya melebih-lebihkan tikungan kiri yang membuat saya merasa nyaman. Saya membuat kesalahan sebelumnya dan mencoba untuk bangkit, dan saya hampir terjatuh, tetapi saya juga tidak akan mendapatkan posisi terdepan. Saya memiliki kemampuan untuk melaju kencang sejak awal,
Tetapi sedikit demi sedikit yang lain membaik dan semakin dekat, semua orang melaju sangat cepat. Dalam sprint, semuanya akan seimbang. Saya harapkan Quartararo, yang memiliki performa lap demi lap yang sangat mirip dengan saya, dan Alex dan Pecco Bagnaia, yang merupakan dua rival perebutan gelar yang pasti akan sangat cepat. Itulah kata yang tepat. Sangat senang. Pada putaran pertama saya memanaskan ban depan dan kami mencatat waktu yang baik. Tetapi pada percobaan kedua saya pikir itu adalah putaran paling ekstrim yang pernah saya lakukan. Bahkan lebih dari di Jerez. Kecepatan Mark lebih baik, tetapi kami benar-benar kembali ke babak kualifikasi seperti yang kami lakukan di masa lalu. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, akhirnya mulai memahami dengan masalah yang dialami pada awal musim MotoGP 2025. Bagnaia harus menemukan performa terbaik dengan cara lain, yakni dirinya yang harus beradaptasi dengan motor. Pembalap asal Turin, Italia cukup senang dengan raihan posisi ketiga pada Praktik MotoGP Prancis 2025. Dia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,039 detik pada sesi praktik yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Jumat, 9 Mei 2025. Hari ini saya bisa lebih bahagia, kata Bagnaia membuka pembicaraan setelah rangkaian hari pertama seri balap ke-6. Akhirnya, setelah 6 Grand Prix, saya mengerti bahwa apa yang saya minta dari motor ini tidak lagi bisa memberi saya performa yang saya butuhkan. Jadi saya harus menemukan performa dengan cara lain, ujarnya dilansir bolasport.com dari Motorsport. Bagnaia mencoba segalanya untuk memahami motornya, dimulai dengan melakukan pengereman. Kami mencoba segalanya untuk bisa mengerem dengan cara yang lebih stabil, tuturnya. Pada akhirnya, saya harus beradaptasi, menjadi orang yang mengambil langkah. Jelas, ini bukan sesuatu yang datang secara alami pada saya dan saya tak percaya diri. Tapi inilah yang harus saya lakukan, ujarnya. Dalam penampilannya, Bagnaia terdengar puas dengan pekerjaan pribadi yang dilakukannya dan timnya, tapi juga sedikit pasrah. Dia juga harus menerima keadaan bahwa mendapatkan motor yang sangat cocok untuknya sudah tidak ada lagi. Sayang sekali saya tidak bisa memanfaatkan pengereman saat memasuki tikungan seperti dulu. Tapi begitulah keadaannya dan saya hanya bisa menerimanya dan mengusahakannya. Ini tidak mudah, karena saya telah mengendarai motor seperti ini sejak 2020, ujar Bagnaia. Dia mengesampingkan kemungkinan untuk mengendarai kembali GP24. Saya pikir itu bukan ide yang bagus, ujarnya. Marc Marquez merupakan satu-satunya pembalap aktif yang menang lebih dari satu kali di Le Mans. Sedangkan Jorge Lorenzo merupakan pembalap dengan kemenangan terbanyak dari 37 Grand Prix yang digelar di sana. Meskipun Grand Prix Prancis pertama yang diadakan di Le Mans dimulai pada tahun 1969, lintasan di ibu kota departemen Sarthe tersebut hanya menjadi tuan rumah kejuaraan dunia balap sepeda motor sebanyak 37 kali. Bergantian dengan lintasan Prancis lainnya hingga tahun 2000, saat lintasan tersebut menjadi tempat penyelenggaraan tetap, dengan 25 Grand Prix MotoGP terakhir diadakan di sana. Sirkuit Le Mans dibedakan berdasarkan tuntutan teknis dan kesulitan yang menyertainya, meskipun panjangnya hanya 4,19 km dan memiliki 14 tikungan, 9 diantaranya berbelok ke kanan. Salah satu fitur unik lintasan ini adalah sempitnya lintasan, yang membuat menyalip menjadi sulit dengan prototipe masa kini, dan panjang lintasan lurus, hanya 674 meter, yang menyeimbangkan gaya pada mesin. Dua GP Prancis pertama di Le Mans diadakan pada tahun 1969 dan 1970, dengan kemenangan untuk sensasi saat itu, pembalap Italia Giacomo Agostini, MV Agusta, Bericene, Suzuki, dan Freddy Spencer, Honda, memenangi 4 balapan berikutnya, masing-masing 2 kali, meski di tahun yang bergantian. Kemenangan ganda lainnya diraih oleh Kevin Schwantz, Suzuki, dan Mick Doohan, Honda, yang memenangi balapan tahun 1995, di mana Alberto Puig, yang sekarang menjadi manajer tim Honda, mengalami kecelakaan sangat serius yang akibatnya masih ia derita. Setelah ini, sirkuit Bugatti ditutup untuk meningkatkan keselamatan, dan MotoGP Prancis tidak lagi diadakan di sana. Balapan Prancis tidak kembali ke Le Mans hingga tahun 2000, tepatnya pada edisi di mana pembalap Spanyol pertama menang di kelas utama, Alex Criville, Honda. Kemenangan pertama Valentino Rossi, Honda, terjadi pada musim 2002. Akan tetapi, pembalap Italia itu tidak mampu mengulangi prestasi itu pada 2 tahun berikutnya meskipun bertarung sengit dengan stegi Bernau Honda. Sementara itu,
Maverick Vinales akan berupaya menerapkan peningkatan yang ia temukan dalam tes JRS baru-baru ini ke MotoGP Prancis, balapan kandang Tech 3. Maverick Vinales mengincar hasil kuat di Grand Prix Prancis akhir pekan ini. Putaran terakhir pada kalender, di JRS, tidak sebaik putaran di Qatar, di mana ia melewati garis finish di tempat kedua sebelum terpaksa turun posisi karena penalti. Tetapi kebenarannya adalah bahwa uji coba kandang pertama tahun 2025 sama positifnya. Pembalap Spanyol itu lolos kualifikasi di posisi ke-6 pada grid start, lalu finish di posisi ke-7 dalam sprint hari Sabtu. Pada hari Minggu, di balapan utama, pembalap asli Rossis itu berhasil meraih tempat keempat yang membanggakan, hanya sepelemparan batu dari podium. Kurang dari 1,5 detik di belakang Pecco Bagnaia, yang menegaskan langkah maju yang telah dibuatnya sejak Grand Prix Argentina. Tetapi hari Senin setelah Grand Prix juga penting, hari di mana tes kolektif pertama musim ini diadakan, dan ia finish dengan waktu terbaik kedua. Di sana, Vinales juga mampu membuat beberapa langkah maju dengan KTM, yang memungkinkannya tiba di Prancis dengan percaya diri. Seperti yang dijelaskannya dalam siaran pers sebelum tim Tech 3, yang akan menjalani putaran kandangnya di Le Mans. Saya sangat bersemangat untuk menuju Le Mans untuk Grand Prix Tim, ini hampir terasa seperti putaran kandang bagi saya juga. Dan saya sangat termotivasi untuk melakukannya dengan baik di sana. Kami datang ke Le Mans dengan dorongan kepercayaan diri yang baik dari Spanyol. Setelah akhir pekan yang sangat positif bagi kami dan kerja keras selama pengujian, di mana kami mampu membuat beberapa langkah maju, yang saya nantikan untuk diterapkan minggu ini di Prancis. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, dipandang memiliki segenap potensi besar untuk menjadi juara dunia pada MotoGP 2025. Menjadi bagian dari Ducati pada MotoGP 2025 membuat nama Marquez kembali melejit di peta persaingan kelas utama yang semakin panas dan ketat. Rider berjuluk Baby Alien itu tampak mendapatkan kesempatan keduanya usai mengalami tahun-tahun yang sulit bersama tim pabrikan Honda. Hingga MotoGP 2025 menggelar 10 balapan, sprint dan MotoGP. Marquez berhasil menorehkan kemenangan sebanyak 8 kali bersama Desmosedici MotoGP 25.